Jadi kalau yang pemuliaan itu prinsipnya bisa mengatasi semua masalah tanpa masalah gitu, seperti pegadaiannya. Jadi selama kita punya plasma nutfah, maka kemudian kita bisa merakit apa yang kita inginkan gitu. Halo Sobat UGM Channel, kembali lagi di acara UGM Talk. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama dengan narasumber kita. Hari ini ada Prof. Rudi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Vita. Oke, mungkin bisa kenalan dulu nih, Prof. Mungkin Sobat UGM Channel ada yang belum kenal nih sama Prof. Rudi. Ya, nama saya Rudi Harimurti dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Laboratorium Pemulihan Tanaman. Saya kira cukup ya. Oke, terima kasih Prof. Rudi. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya Prof, nih sekarang ada di depan kita ada semangka tanpa biji, monggo kalau mau dimakan nih Prof. Wah, terima kasih, ini semangkanya tanpa biji. Jadi kalau sekarang semangka tanpa biji ya, zaman saya dulu itu semangkanya banyak bijinya gitu. Oh, iya kan Prof. Kalau saya sih taunya semangka ya tanpa biji ini sih Prof. Ya, ini kan hasil pemulihan tanaman. Jadi dulu itu kalau namanya makan semangka ya bijinya banyak. Jadi kita harus memisahkan antara daging dan bijinya gitu. Oh, tadi saya taunya waktu saya beli itu cuman ada semangka tanpa biji ini Prof. Emangnya ceritanya gimana sih Prof? Kok tiba-tiba dari yang dulunya banyak bijinya, kemudian ada semangka tanpa biji ini gitu Prof? Ya, jadi pemulihan tanaman biasanya mendengarkan keluhan dari konsumen, kemudian stakeholder yang lain, tengkulak dan seterusnya termasuk petani. Nah, ini salah satu respon dari pemulihan terhadap keluhan konsumen yang makan semangka susah gitu. Kita memisahkan antara daging dan bijinya susah, kemudian bijinya harus dibuang kemana gitu kan. Kemudian dibuatlah semangka tanpa biji ini. Oh, begitu Prof. Jadi kita terima kasih sekali nih ya kepada para pemulia tanaman dan juga breeder gitu ya Prof. Iya. Karena kita bisa menikmati semangka tanpa harus memisahkan bijinya dan daging buahnya. Jadi kita tinggal makan aja, telan aja gitu ya Prof. Iya. Tapi dengar-dengar nih Prof, kalau Profesor sendiri ini tim semangka tanpa biji atau yang dengan biji nih Prof? Tanpa biji dong, iya, lebih nyaman. Karena dulu waktu kecil udah nggak nyaman gitu. Makanya diciptakan ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Prof, waktu itu saya dengar ya di berita dan juga marak di media sosial, mungkin media sosial teman-teman Gen Z juga nih ya Prof. Iya. Kalau semangka tanpa biji ini kan hasil dari rekayasa genetika ya Prof. Dan itu katanya tuh berbahaya Prof. Sebenarnya itu benar atau itu cuma mitos-mitos aja sih Prof? Itu bukan mitos tapi itu salah gitu. Oh. Jadi semangka tanpa biji ini itu hasil dari teknologi kromosom. Jadi jumlah kromosomnya yang dimodifikasi gitu. Harusnya 2N, dia 3N. Kemudian nanti diserbuki dengan yang 2N. Jadi di sini sebenarnya ada biji-biji mungkin ya, tapi bijinya tidak berkembang gitu. Oh. Jadi kalau pada manusia itu biasanya ada yang sakit karena jumlah kromosomnya tidak normal gitu ya. Iya, betul. Jadi ada yang misalnya keguguran atau meninggal waktu muda dan seterusnya. Nah di semangka tanpa biji itu juga menggunakan teknologi yang itu. Jadi kromosomnya dia tidak normal dan kemudian pembentukan bijinya gagal. Sehingga kita menikmati buah semangka yang tidak ada bijinya gitu. Oh. Jadi teknologi kromosom kemudian diaplikasikan untuk kesejahteraan dan kenyamanan kita bersama gitu. Wah, keren sekali. Berarti sebenarnya nggak berbahaya, Prof. Jadi saya nggak merasa bersalah gitu Enggak kalau dong. makan semangka. Jadi kalau kita nanti makan ini sehat-sehat saja. Oh iya, tetap Iya. sehat berarti. Iya. Prof. Oke. Kan tadi Prof bilang juga ya kalau para breeder, para pemulia itu harus mendengarkan keluhan dari stakeholder. Iya. Berarti tadi termasuk konsumen dan salah satunya juga petani gitu ya, Prof? Iya. Oh iya, waktu itu saya pernah ketemu dengan petani gitu ya, terus ngobrol-ngobrol gitu. Terus mereka itu mengeluhkan kalau tanaman cabainya itu kuning-kuning. Padahal kalau saya lihat gitu ya, Prof, jadinya tuh warna-warni lucu gitu loh, Prof. Karena kan ada yang warnanya kuning, terus ada yang warnanya merah yang udah mateng dan hijau yang belum mateng gitu ya, Prof. Tapi waktu saya bilang kayak gitu sama petaninya justru ketawa Prof waktu itu. Karena katanya Mbak itu bukan bagus, tapi itu tanaman cabainya sakit. Dan waktu itu juga sempat mereka mengeluhkan kalau tidak berproduksi dengan baik. Nah sebenarnya itu kenapa sih Prof kok cabainya bisa kuning gitu Prof? Iya, jadi antara tanaman hias sama tanaman untuk produksi beda ya. Oh, gitu. Tadi kalau tanaman hias warnanya macam-macam itu ya menarik gitu.
Cuma kalau untuk produksi seperti cabai, tomat dan seterusnya itu kan yang dipetik buahnya, Iya. dipanen buahnya kemudian dijual. Nah, kalau kuning-kuning itu karena masalah virus gitu. Dia terinfeksi virus di situ sehingga daunnya kuning semua. Oh, berarti kayak manusia ya, Prof, waktu itu Iya, ya iya, virus iya. ya kena COVID gitu. Iya. Jadi sebenarnya penyakit pada tanaman itu mirip dengan manusia. Jadi ada jamurnya, ada virusnya, kemudian ada bakteri. Kita kan juga gitu ya. Iya, betul. Kena COVID, ada yang pilek, ya, karena bakteri juga gitu ya. Kemudian ya pilek gitu ya. Kemudian ada juga jamuran misalnya, ada yang dulu waktu kecil ada panunan dan seterusnya gitu zaman dulu ya. Jadi hampir sama dengan itu. Oh, begitu, Prof. Nah, waktu itu tuh sempat mereka juga mengeluhkan gitu ya, Prof. Kalau tanaman cabai itu punya mereka tidak berbuah dengan baik, jadi produksinya itu menurun. Padahal kalau cabai ketika mahal-mahalnya waktu itu ya, Prof, kan kadang ada harga yang murah, ada yang Iya, harga yang iya. mahal. Waktu itu sampai 100.000 kalau nggak Iya, salah ya, iya. Prof. Jadi itu sebenarnya gimana sih, Prof? Apakah pemuliaan tuh juga bisa berperan di situ, Prof? Iya, untuk mengatasi penyakit virus ini itu apa yang paling efektif adalah menghasilkan tanaman yang tahan virus. Hmm. Jadi peran pemulihan adalah membuat varietas yang tahan virus. Dengan cara apa? Dengan cara menyilangkan dengan tanaman yang tahan virus. Nah, kalau di Indonesia itu ada tanaman-tanaman yang dari dari Sumatera itu yang tahan virus, istilahnya tipe Sumatera begitu. Nah, itu alhamdulillah akhirnya ada penyakit virus ya, kena virus dan kemudian ada sumber plasma nutfah yang tahan virus sehingga bisa kita silangkan atau kawinkan dengan tanaman yang lain yang dari sisi kualitas buahnya bagus, produksinya tinggi, kemudian kita sekarang sudah menghasilkan beberapa varietas yang tahan terhadap virus ini. Jadi perusahaan swasta itu saling berlomba untuk menciptakan varietas yang tahan virus ini. Dan sekarang sudah tersedia secara komersial. Oh, jadi memang harus diciptakan varietas yang tahan virus itu ya, Prof, Iya, supaya iya, dia iya. kebal dan Karena produksinya kalau baik. disemprot itu nggak ada obatnya gitu. Beda dengan kalau kena bakteri, kita ada bakterisidanya gitu ya. Kemudian kena jamur, ada fungisidanya. Kalau yang virus tidak ada. Sehingga harus diciptakan varietas yang tahan terhadap virus ini. Atau sebenarnya tahan terhadap vektor karena virus ini juga ditularkan oleh vektor pembawa gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti DB itu kan ditularkan juga dengan vektor nyamuk gitu ya. Nah, ini kalau yang pada tanaman cabai ada vektornya juga begitu. Oh, begitu ya, Prof. Menarik sekali ini Iya. pembahasannya kita. Kan tadi kita udah membahas tentang bahwa pemulihan tanaman itu bisa mengatasi masalah tadi dari selera konsumen, Iya, masalah petani juga iya, gitu ya, Prof. Jadi banyak solusi ternyata ya yang iya. ditawarkan oleh para pemulia ini. Nah, kira-kira untuk pengembangan atau juga sebenarnya pemulihan tanaman itu bisa mengatasi masalah apa saja sih, Prof, selain tadi konsumen dan juga petani itu? Jadi kalau yang pemulihan itu prinsipnya bisa mengatasi semua masalah tanpa masalah gitu. Seperti pegadaiannya. Jadi selama kita punya plasma nutfah, maka kemudian kita bisa merakit apa yang kita inginkan begitu. Jadi di antara petani, kemudian konsumen, dan kemudian ada di tengahnya tengkulak juga. Jadi kemudian bagian mana yang ada kelemahan, maka kemudian kita bisa mengatasi itu. Tapi syaratnya adalah kita harus punya plasma nutfah. Kalau tidak ada plasma nutfah yang kita miliki yang mempunyai sifat yang kita inginkan, maka kemudian kita bisa melakukan kegiatan radiasi, sinar gamma misalnya atau dengan kimikalia. Kemudian kita bisa melakukan transformasi genetik, tadi yang kemudian berbahaya atau tidak gitu ya. Iya, Jadi transformasi genetik itu yang biasanya perbincangkan ini antara berbahaya atau tidak ya. Jadi pro dan kontra begitu. Jadi prinsipnya banyak masalah yang kita bisa lakukan. Ketahanan terhadap kekeringan sudah kita dapatkan. Kemudian ketahanan terhadap hama, dulu kita ada serangan hama orang dan kemudian kita tidak bisa produksi padi. Kemudian ada tanaman padi yang tahan warang. Dan lain-lain ya, termasuk sekarang ke kualitas juga. Kalau kualitas, kalau pada teh misalnya katekinnya harus tinggi, kemudian rasanya harus enak, harus wangi dan seterusnya, maka itu bisa diciptakan. Kita sudah menghasilkan misalnya ada pagelaran 10 dan pagelaran 15 itu teh yang aromanya wangi begitu, Mbak.
Oh, begitu ya, Prof. Jadi ternyata bisa dimodifikasi sesuai kemauan kita sendiri ya, Iya, Prof. Dari pemuliaan iya, tanaman itu asal punya plasma nutfahnya itu iya. tadi. Plasma nutfah itu berarti kayak sifat-sifat yang kita inginkan gitu, Prof. Jadi Dari tanaman. sumber tanaman yang berbagai macam asalnya ada yang tipe liarnya, ada hasil pemuliaan dan seterusnya. Pokoknya semua ragam tanaman yang kemudian kemungkinan di situ ada eh, gen ketahanannya. Oh, Nah, kalau yang terbaru dari fakultas kita atau Universitas Gadjah Mada kan mengeluarkan Gamagora gitu ya. Itu hasil dari pemuliaan juga. Nah, ini pemuliaan itu hanya waktunya agak panjang gitu ya. Tidak sekarang kemudian ada, kemudian seperti yang disemprot itu kan. Sekarang ada, kemudian semprot, kemudian mati. Kalau pemulihan tanaman perlu waktu yang cukup panjang. menarik sekali sih, Prof. Tadi juga Prof juga menyebutkan kalau kita bisa menciptakan em, tanaman sesuai dengan apa yang kita inginkan dari tadi rekayasa genetika dan sebagainya. Tapi jujur ya, Prof, saya itu dulu tahunya pemulihan tanaman itu hanya menyilangkan tanaman, makanya saya ambil agronomi gitu, Prof, supaya lebih banyak di lapangan. Tapi sebenarnya kegiatan pemulihan tanaman itu apa saja sih, Prof, dan supaya bisa sampai dihasilkan produk yang siap ditanam petani ataupun siap kita konsumsi itu prosesnya bagaimana? Tadi kan Prof juga menyebutkan prosesnya panjang gitu Iya, ya, Prof. iya. Ya, jadi kegiatan pemulihan itu cukup panjang memang ya. Jadi yang pertama kita harus melakukan seleksi tetua mana yang akan kita silangkan atau kawinkan. Kalau kita menggunakan metode konvensional, seperti yang tadi tetuanya harus produknya tinggi, kemudian ada yang harus tahan dan seterusnya ya. Kemudian setelah disilangkan nanti kita punya generasi F1 namanya. Kemudian ini diturunkan berikutnya F2 dan seterusnya sampai mungkin F7, F8. Dan di dalam prosesnya ini kita bisa melakukan seleksi. Seleksinya apakah di depan di F2 atau mulai F4, F5 baru diseleksi misalnya begitu. Nah, kemudian dari situ maka kemudian setelah kita mendapatkan generasi lanjut F7, F8 itu kan keadaannya sudah homosikot ya. Kalau misalnya seperti tomat, padi dan seterusnya. Nah, maka tanaman-tanaman yang sudah homosikot ini kemudian kita evaluasi daya hasilnya seperti apa, kemudian ketahanannya seperti apa dan seterusnya. Nanti kemudian kita pilih yang potensi hasilnya tinggi. Kalau seperti jagung, kemudian padi, maka kemudian sebelum kita lepas untuk resmi dikomersialkan, maka perlu dilakukan uji multilokasi. Jadi di banyak tempat dan kemudian mungkin 2 musim, musim kemarau, musim penghujan misalnya. Kalau nanti kemudian stabil dan bagus, maka kemudian bisa dirilis, dilepas untuk komersial. Dan kemudian kalau sudah dilepas, maka kemudian kita punya hak untuk mengkomersialkan gitu. Jadi petani bisa menggunakan itu. Jadi waktunya agak panjang. Nah, kalau yang melalui rekayasa genetika ya nanti ada transformasi, kemudian baru disilangkan kembali ke tanaman yang kita inginkan dan kemudian seperti metode konvensional. Jadi kombinasi antara rekayasa genetika dengan pemulihan konvensional gitu. Oh, begitu ya, Prof. Jadi Ya, memang prosesnya tuh sangat panjang gitu iya, ya, Prof. relatif panjang. Oh ya. Tapi saya penasaran ya, Prof. Tadi kan juga sudah menyebutkan tentang Gamagora, Iya. Pagelaran dan sebagainya, terus prosesnya itu panjang. Selama Prof menjadi pemulia gitu ya, Prof. Kira-kira ide pemulihan tanaman yang selama ini out of the box gitu menurut Profesor apa sih, Prof? Mungkin waktu itu dengar-dengar ada durian tanpa duri juga waktu itu ya, Prof. Iya, gini, sebenarnya kalau kita out of the box itu juga harus memikirkan kira-kira konsumennya bagaimana. Karena kita tidak bisa kemudian pemulia itu membuat sesuai seleranya sendiri gitu. Jadi konsumennya butuhnya seperti apa, kemudian nanti dari konsumen atau dari petani ke konsumen itu transportasinya atau apa namanya rantai pasoknya seperti apa. Kalau dia panjang, maka kemudian salah satu yang dipertimbangkan adalah dia harus tahan simpan atau tahan transportasi begitu. Tapi kalau dia begitu dipanen langsung konsumennya datang, misalnya seperti melon misalnya ya, ada yang sekarang panen di tempat dan seterusnya, maka kita buat melon yang manis, yang begitu petik langsung bisa dimakan. Ini cepat busuk ya nggak apa-apa karena begitu petik langsung dimakan gitu. Tapi kalau harus ditransport panjang sampai ke Jakarta, kemudian dari Jakarta kemudian baru distribusi ke apa distributor, kemudian reseller dan seterusnya, maka ini perlu yang tahan simpan atau awet begitu. Seperti misalnya kalau kita makan di pesta itu ada apa namanya melon yang rasanya kurang manis ya kalau Oh, di sana ya. iya, iya.
Itu yang diutamakan adalah tahan simpannya. Jadi ketika dari petani dipanen dan itu dibeli secara skala besar luas gitu ya, penebas istilahnya begitu. Kemudian dari penebas itu nanti ditransport atau diangkut ke mungkin Jakarta Pasar Induk, kemudian baru masuk ke distributor ke reseller masih dipampang berapa hari di situ. Nah, ini yang dipentingkan adalah dari simpan. Jadi pemulihan tidak bisa kemudian sesuai dengan keinginannya, karena apa? Karena yang akan kita jual adalah produk dan yang membeli adalah konsumen. Kalau nggak ada yang membeli, hanya kita sendiri yang seneng, gitu kan, konsumennya nggak ada. Apalagi perusahaan swasta gitu. Jadi apa yang diinginkan pasar, apa yang diinginkan stakeholder yang ada di dalam proses produksi sampai penjualan itu harus kita perhatikan gitu. Oh iya, apalagi prosesnya nggak mudah gitu ya, Prof, Iya, untuk pemulihan iya. tanaman. Jadi jangan sampai justru tidak tepat sasaran dari Betul, produknya itu ya, betul. Prof. Sudah kita lama membuatnya, banyak biaya, waktu, tapi nggak laku atau tidak diperlukan konsumen, kan kita rugi juga. Iya, betul-betul, Prof. Oke, menarik sekali tadi, Prof, terkait pembicaraan kita tadi Iya, ya. Saya semakin penasaran nih, Prof. Kan sekarang berkembang ya teknologi itu terkait dengan inovasi-inovasi pertanian, mungkin juga terkait dengan genome editing maupun juga big data pertanian gitu ya, iya. Prof. Kira-kira masa depan pemeliharaan tanaman itu seperti apa dan kira-kira teknologi yang harus dikembangkan itu seperti apa supaya pemeliharaan tanaman itu tadi lebih cepat juga, mungkin bisa lebih tepat dan juga yang jelas bermanfaat untuk pertanian di masa depan gitu, Prof. Ya, jadi semakin ke sini semakin banyak tantangan ya. Ada perubahan iklim, kemudian perubahan organisme yang tadinya bukan hama di situ, kemudian kita menjadi hama misalnya. Seperti pada tanaman teh, itu dulu Helopeltis bukan merupakan hama teh. Tapi dengan perubahan suhu di dataran tinggi, kemudian sekarang Helopeltis itu menjadi salah satu hama utama pada tanaman teh gitu. Nah, artinya bahwa ke depan itu tantangannya banyak dan kemudian solusinya harus lebih cepat kan gitu. Padahal pemulihan ini perlu waktu yang lama ya. Ya. Nah, oleh sebab itu saya kira ke depan adalah pemulihan konvensional ini masih diperlukan karena untuk mendapatkan varietas biasanya salah satunya adalah melalui konvensional. Dan kemudian ketika kita misalnya menggunakan suatu teknologi, ada radiasi, ada transformasi dan seterusnya, itu tetap menggunakan yang konvensional untuk merakit selanjutnya gitu. Nah, sehingga ke depan itu semua teknologi ini bagaimana kita sinergikan untuk menghasilkan mempercepat pemulihan tanaman, mempercepat identifikasi, kemudian mempercepat atau memperbesar varian dan juga mempercepat menghasilkan tanaman yang musikut tadi. Karena kan tadi dari F2 sampai F8 itu sebenarnya kan kita menunggu sampai tanaman itu musikut. Kalau yang sudah musikut nanti tidak ada perubahan sifat lagi ketika kita tanam lagi, anakannya tanam lagi dan seterusnya, pengennya kan dia stabil sehingga bisa digunakan oleh banyak orang gitu ya. Nah, untuk mempercepat ini saat ini sebenarnya ada yang namanya haploid inducer yang dikembangkan terutama pada jagung, kemudian pada tanaman tomat juga sudah ada. Nah, ini kalau kita menyilangkan antara dua tanaman yang tadinya menjadi F1 gitu, ini kalau dengan haploid inducer, nanti anakannya bukan diploid tapi dia haploid. Jadi hanya dapat dari induk betinanya. Nah, ini kalau sudah kita dapatkan tanaman haploid, maka kemudian kita gunakan kolisin istilahnya. Untuk apa? Untuk menggandakan kromosomnya. Kalau kromosomnya itu 16, kemudian kita gandakan menjadi 32, yang ini diploid, yang normal gitu. Nah, maka kemudian kita akan mendapatkan tanaman homosikut dalam waktu yang relatif singkat. Nah, juga ketika ini sudah dapat dan kemudian tetua-tuan dapat, kemudian kita cari kombinasi yang terbaik, maka kemudian biasanya larinya ke hibrida itu. Nah, tanaman hibrida itu dihasilkan persilangan dua tetua. Nah, ini harus selalu disilangkan terus Mbak ini. Dan kalau tidak menggunakan yang male steril, maka kita secara manual. Nah, jadi dengan hand pollination artinya manusia harus melakukan kastrasi, membuangi pejantannya. Kemudian dari tanaman yang lain, serbuk sarinya digunakan untuk nyerbuki ini. Nah, itu kan tenaganya, biayanya banyak ya. Iya, betul. Nah, ada istilahnya menggunakan teknologi mil steril atau mandul jantan.
Jadi salah satu tanamannya itu dibuat mandul jantan. Dia bisa menghasilkan kelamin betinanya fertil, tapi kemudian pejantannya dia tidak menghasilkan serbuk sari. Nggak usah dikastrasi, nggak usah dibuang itu kelamin betina jantannya. Sehingga nanti tinggal kita langsung serbui saja, gitu. Nah, yang berikutnya juga kalau serbui dengan manusia masih pakai tenaga manusia gitu ya. Iya, Pak. Ya, ada lagi teknologi untuk menyerbuki dengan misalnya menggunakan serangga, alat bantu serangga. Jadi pagi hari itu serangganya dimasukkan di tanaman jantan, kemudian agak siang nanti didorong atau digiring ke populasi tanaman betinanya. Mereka nempel di bunga-bunganya sambil penyerbukan gitu istilahnya. Kan nempel di pejantan, dia ada serbuk sari yang nempel di kaki-kakinya. Ketika nanti nempel di betinanya, maka terjadi penyerbukan di situ. Jadi ini akan lebih efisien dari sisi pembiayaan. Oh, begitu ya, Prof. Jadi Iya, bisa juga dengan bantuan serangga tadi itu ya, bisa. Prof. Jadi Iya, tidak harus kita iya, satu-satu iya, menyilangkan iya. begitu. Oh iya, menarik sekali sih, Prof. Ini tentang pemeliharaan tanaman ternyata prosesnya banyak sekali dan ternyata masih dibutuhkan inovasi yang perlu dikembangkan, tapi juga tetap harus melestarikan dan juga menerapkan yang konvensional juga Iya, ya, Prof. karena teknologi itu saling melengkapi, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau yang molekuler dan seterusnya itu kan sekarang ada untuk analisis bahwa di dalam tanaman itu ada gen target kita atau enggak. Ini gen ketahanannya ada enggak? Kalau di tomat misalnya atau di cabai itu ada gen ketahanan terhadap virus itu TY1, TY2 dan seterusnya. Jadi ini kalau bisa diidentifikasi, kita bisa seleksi lebih cepat, maka pemulihannya menjadi lebih cepat. Jadi semua teknologi yang ada kita kombinasikan, kita sinergikan supaya satu dengan yang lain bisa sinergi dan kemudian menciptakan lebih cepat. Termasuk tadi yang haploid inducer. Itu kan sebenarnya waktunya harusnya misalnya 8 generasi, mungkin dipangkas menjadi 2 generasi, 3 generasi. Ini kan waktunya agak pendek. Supaya nanti ketika memecahkan masalah itu lebih cepat lagi. Oke, menarik sekali tadi Pak kita ngobrol-ngobrolnya. Sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement nih dari Prof. Rudi terkait dengan pemulihaan tanaman. Iya. Jadi pemulihan tanaman itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, Mbak ya. Jadi kalau pemulihan tanaman itu prinsipnya kan ada keragaman kemudian kita pilih. Nanti yang bagus itu yang kemudian kita kembangkan. Ya, pemulihan ini dilakukan oleh teman-teman yang di perusahaan itu kalau misalnya terkait dengan tanaman. Kemudian pemulihan dilakukan oleh para hobiis juga. Ada yang dia suka misalnya kucing, ada yang burung dan seterusnya. Mereka saling menyilangkan burung-burungnya atau kucing-kucingnya dan nanti akan mendapatkan yang dia inginkan, yang lucu, yang bagus, yang dan seterusnya. Jadi prinsipnya semua orang bisa menjadi breeder. Termasuk misalnya nanti menyilangkan anggrek yang paling mudah ya. Itu akan menghasilkan nanti anakannya yang macam-macam variasi cukup banyak gitu. Jadi mari kita menjadi breeder yang produktif gitu walaupun kita tidak punya ilmu pemulihan secara dalam gitu. Oh, Mas. oke. Berarti teman-teman di rumah tuh juga bisa untuk menjadi breeder juga teman-teman. Ketika teman-teman pengen gitu ya, misal menyilangkan tanaman gitu juga bisa berarti ya, Prof. Iya. Bisa. Oke, sobat-sobat UGM Channel, menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Terima kasih kepada Prof. Rudi yang sudah Sama-sama. membersamai kita dan memberikan kita pengetahuan baru terkait dengan pemulihaan tanaman. Dan semoga sobat-sobat UGM Channel juga merasa bermanfaat gitu ya dengan ngobrol-ngobrol kita hari ini. Sampai jumpa di UGM Talk selanjutnya.